Hai, aku Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih ya sudah berhenti sebentar. Aku harap kalian berapa kabar dan juga mendengarkan. Akhirnya kita bertegur sapa lagi di podcast kecil-kecilan ini lewat via suara. Dan gimana kabar kalian? Kita sudah ini ya, sudah merasa kita tuh agak sedikit asing gitu. Karena ya aku jarang upload dan kurang konsisten buat bikin episode baru lagi gitu. Cuman ya ke depannya lagi, aku akan lebih konsisten lagi buat menemani kalian gitu. Nah, di episode kali ini aku akan membacakan cerita yang dikirim oleh teman-teman yang sudah excited sekali untuk mengirimkan cerita kalian gitu. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengirimkan cerita. Aku nggak bisa baca semuanya, tapi aku akan membacakan di episode-episode berikutnya. Dan semoga ketika kalian mendengarkan cerita dari teman-teman ini, kalian bisa merasakan lebih sedikit tenang. Atau enggak mungkin kalau overthinking gitu ya, ya karena aku sendiri baca cerita kalian tuh suka overthinking sendiri gitu. Dan aku nggak mau dong, jelas aku nggak mau overthinking sendirian. Jadi untuk itu mari kita overthinking sama-sama dan pulih sama-sama di podcast kecil-kecilan ini gitu. So, tanpa lama-lama, siapkan guling juga bantal. Aku akan mengantarkan kalian ke dalam tidur yang nyenyak. Untuk itu, mari kita mulai. Hari itu pertama aku tahu bahwa kamu adalah manusia yang ditakdirkan Tuhan untuk menolongku. Hingga tak terasa begitu lama aku mengenalmu. Hal sederhana yang kita lakukan ialah kita berbagi cerita. Walau masih banyak rahasia yang belum sempat aku ceritakan, tapi aku lega, aku nyaman. Mengapa tawamu terus melekat ya? Mengapa aku secepat itu mengenalmu? Bahkan yang katanya teman-temanku, aku adalah tipe orang yang sulit untuk terbuka. Tapi kamu berhasil mengajakku masuk ke dalam obrolan asik itu. Begitu banyak ucapku lemparkan, begitu juga banyak jawabmu yang membuatku tersenyum, tertawa, bahkan bahagia itu ada. Aku tidak lagi menjadi manusia canggung seperti dulu. Kamu berhasil mengubahku. Kalau boleh jujur, aku menyukaimu. Sangat menyukaimu. Namun, aku terikat oleh aturan ini. Perempuan tidak boleh mengungkapkan perasaan lebih dulu. Aku terjebak di antara bimbang dan takut. Takut kamu tidak sepemikiran denganku. Aku takut memendam rasa ini sendirian. Tapi takut itu hilang. Ketika kabarmu, aku tahu kamu baik-baik aja di sana. Catatan ini aku buat hanya untuk memujimu. Sepenuhnya aku persembahkan untuk kamu. Kamu tahu, air mata yang jatuh dengan sendirinya itu hangat rasanya. Melewati pipi, lalu jatuh di antara bait yang sedang aku rangkai. Aku tahu, kini tersisa bayangmu saja. Senyummu, aku tak kuasa melihatnya lagi. Kamu adalah manusia terbaik yang aku kenal. Kamu adalah penolongku yang berhasil mengubahku. Mengubah aku hingga mengajariku untuk tegar, bahkan tidak boleh menangis lagi. Ya, entahlah mengapa semuanya menjadi sedih yang tak ada obatnya. Tapi tenang saja, kamu menyembuhkanku kok. Kamu tidak memberiku bekas luka apapun. Aku yakin, kamu pasti tenang. Pikiran ini ketika malam hari, banyak ucapanmu yang bergema di sekeliling otak sepiku. Rindu yang rapuh ini gampang sekali muncul tanpa aba-aba. Pesan yang singkat untuk waktu yang panjang. Dunia kita kini sudah berbeda ya. Kamu adalah pendengar terbaik kok.
Tapi kini tidak ada lagi. Hari itu hari kamu meninggalkanku selamanya. Di hari kematianmu tercatat sudah tanggal lahirmu sekaligus tanggal kematianmu. Ternyata Tuhan lebih sayang kepadamu ya. Terima kasih ya sudah lahir di dunia ini. Terima kasih telah membuat duniaku juga berwarna. Sedih memang. Maaf ya, aku tak pandai berpura-pura. Tangisku pecah setelah tahu kabar itu dari sahabatku. Kok ceritanya sedih kayak gini sih? Hai teman, terima kasih banyak ya sudah berani untuk jujur pada diri sendiri. Terima kasih sudah menceritakan hal yang aku tahu bahwa ini adalah hal yang berat sekali. Bahwa menulisnya itu gak segampang apa yang orang lain pikirkan gitu. Ketika kita mengalami kehilangan dan kehilangan itu abadi. Bahkan gak ada yang bisa menggantikannya gitu. Entah itu dengan uang, entah itu dengan kekayaan, atau bahkan hal yang itu gak bisa dibeli lagi gitu. Teman, jujur aja ya, kayak aku bacanya tadi itu gemetar banget. Tapi aku gak tahu ya, sekuat apa kamu menahan rasa sedihmu ini gitu. Sekuat apa kamu tuh pura-pura tegar ya. Padahal isi kepalamu tuh kacau banget pasti. Isi hatimu tuh rapuh banget. Dan kamu berhasil melewati fase yang berat ini. Aku yakin kamu adalah perempuan yang tegar. Dan aku harap pada nantinya kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang layak untuk menggantikan semua ini gitu. Ya sekarang gimana sih yang gak sedih gitu kan. Kayak kita kehilangan seseorang yang besok masih bisa kita lihat lagi aja. Itu galonya tuh bisa berbulan-bulan gitu, atau bahkan bertahun-tahun ya kan. Tapi ini kita gak bisa lihat dia lagi. Kita cuma bisa mendoakan dia supaya dia tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kita gak akan bisa ketemu lagi. Bahkan kalaupun kita melihat foto ya, kita membaca pesan-pesan lama yang pernah dikirimkan sama dia, itu pun gak akan pernah bisa mengobati rindu kita gitu. Ketika kita datang, bahkan ketika kita datang untuk ngelayak gitu, kita pasti akan ngerasa sedih gitu. Karena apa? Kita gak akan pernah bisa melihat dia itu ada di dunia. Tapi selama dia ada di dunia, bahkan dia pun mengusahakan menjadi manusia yang terbaik gitu. So, siapapun dia, apapun yang pernah dia lakukan kepada kamu, mari kita doakan supaya dia tuh tenang di alam sana. Dan semoga amal dan kebaikannya itu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa gitu. So, sekali lagi ceritanya itu bagus banget. Kamu berhasil menyampaikan kesedihanmu. Kamu berhasil mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Dan sejujurnya, siapa yang gak sedih untuk kehilangan selamanya ya kan. Untuk kamu yang sudah bercerita ini, kuat-kuat ya. Bahwa seberapapun kebahagiaan yang ada, sebahagia itu kamu memiliki dia hingga napas terakhirnya gitu. Mungkin dia akan berterima kasih banyak kalau diberikan kesempatan gitu. Tapi Tuhan lebih sayang kepada sosok yang kamu kagumi ini. Kedepannya lagi, kamu harus lebih tegar lagi ya. Kamu harus menjadi seseorang yang betul-betul kuat gitu. Mari kita tumbuh dan pulih bersama-sama di podcast kecil-kecilan ini.
So, aku Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih banyak ya. Sepertinya di episode kali ini banyak mengandung bawang gitu. Dan aku sendiri tadi bacanya tuh agak sesak juga gitu kan. Siapa yang gak sedih gitu? Siapa yang ini tuh yang diketik secara rapi dan bagus gitu. Untuk kita see you. Bye-bye ya guys. Bye-bye ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan di detik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih banyak teman.